Sahabat petunjuk Al-Quran, izinkan aku memulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin tidak pernah benar-benar kita renungkan sepanjang hidup kita. Pertanyaan yang terdengar sederhana, tetapi ketika ia menyentuh hati, ia seperti mengetuk sesuatu yang sangat dalam di dalam diri kita. Siapakah dirimu sebelum dunia ini ada? Sebelum langit dibentangkan dengan bintang-bintang yang berkilau, sebelum bumi dibentangkan sebagai tempat manusia berpijak, sebelum tubuhmu dibentuk dari tanah, bahkan sebelum namamu dipanggil oleh ibumu untuk pertama kali. Pernahkah engkau berhenti sejenak dari kesibukan dunia, lalu bertanya kepada dirimu sendiri dengan jujur, di manakah aku sebelum semua ini terjadi? Kita sering sibuk memikirkan masa depan, memikirkan rezeki, memikirkan pekerjaan, memikirkan apa yang akan terjadi besok. Namun sangat jarang kita menoleh ke belakang, jauh ke belakang, kepada sebuah rahasia yang sangat tua, yang sebenarnya tersimpan di dalam kedalaman ruh kita sendiri. Tasawuf mengajak manusia untuk sejenak berhenti dari keramaian dunia, untuk duduk dalam keheningan batin, lalu perlahan bertanya kepada dirinya sendiri, dari mana sebenarnya aku datang? Karena seseorang yang tidak mengenal asalnya akan mudah tersesat dalam perjalanan hidupnya. Sahabat petunjuk Al-Quran, sebelum tubuh ini ada, sebelum darah mengalir di dalam diri kita, sebelum kita mengenal dunia dengan segala suka dan dukanya, ruh kita telah lebih dahulu diciptakan oleh Allah dalam sebuah keadaan yang suci. Ruh itu tidak memiliki wajah, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki harta, tidak memiliki gelar, bahkan tidak memiliki kebanggaan apapun. Ia hanya hadir sebagai makhluk yang sangat sederhana, yang sepenuhnya bergantung kepada Sang Pencipta. Pada saat itu tidak ada kesombongan, tidak ada persaingan, tidak ada keinginan untuk menjadi lebih tinggi dari yang lain. Yang ada hanyalah kesadaran yang sangat jernih bahwa kita adalah hamba, dan Allah adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dalam keadaan itulah ruh pertama kali merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa dunia. Sebuah kedekatan yang sangat lembut, sebuah kehadiran yang penuh cahaya, sebuah rasa aman yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia. Para pencari makrifat menyebutnya sebagai sentuhan Nurullah, cahaya Allah yang menyentuh ruh manusia ketika ia masih berada dalam kesucian awalnya. Namun ketika manusia dilahirkan ke dunia, perjalanan panjang dimulai. Kita mulai mengenal nama, mengenal keluarga, mengenal keinginan, mengenal ambisi, mengenal rasa ingin memiliki. Perlahan-lahan dunia membentuk identitas kita. Kita mulai berkata, ini milikku, ini keberhasilanku, ini usahaku, seolah semua yang kita miliki berasal dari diri kita sendiri. Disinilah kalimat yang sangat sederhana, tetapi sangat dalam, menjadi pengingat bagi hati yang ingin kembali kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali dari Allah. Kalimat ini bukan sekadar rangkaian kata yang diucapkan oleh lisan ketika kita berzikir. Ia adalah pintu kesadaran yang membuka mata hati bahwa kita sebenarnya tidak memiliki apapun. Nafas yang kita hirup setiap detik bukan kita yang menciptakannya. Jantung yang berdetak di dalam dada kita bukan kita yang menggerakkannya. Bahkan keinginan yang muncul di dalam hati pun sebenarnya adalah bagian dari tajalli, penampakan dari kehendak Allah yang bekerja secara halus dalam kehidupan kita. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika manusia lupa akan kenyataan ini, maka sesuatu yang sangat halus mulai tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi perlahan-lahan menutupi cahaya di dalam hati. Itulah yang oleh para sufi disebut sebagai ego. Ego membuat manusia merasa dirinya berdiri sendiri. Ia merasa bahwa keberhasilannya adalah hasil dari kecerdasannya. Ia merasa bahwa kekuatannya adalah miliknya sendiri. Ia merasa bahwa hidupnya berada sepenuhnya dalam kendalinya. Padahal jika kita jujur kepada diri sendiri, kita akan menyadari bahwa hidup ini sebenarnya sangat rapuh. Satu detik saja Allah menahan nafas kita, maka seluruh kekuatan yang kita banggakan akan hilang seketika. Disinilah tasawuf mengajarkan kerendahan hati yang sangat dalam, bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang fana, makhluk yang tidak memiliki daya apapun tanpa izin dari Allah.
Dan mungkin ketika kita merenungkan hal ini dengan sungguh-sungguh, hati kita akan mulai merasakan sesuatu yang aneh tetapi indah, seolah ada sebuah panggilan yang sangat lama yang tiba-tiba terdengar kembali dari kedalaman jiwa kita, sebuah panggilan yang tidak berasal dari dunia, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih tua daripada dunia itu sendiri. Panggilan dari perjanjian lama antara ruh dan Allah, perjanjian yang pernah kita ucapkan dalam kesucian sebelum dunia ini ada, namun kini hampir terlupakan karena kita terlalu lama tenggelam dalam kesibukan kehidupan. Dan mungkin renungan sederhana ini adalah langkah pertama bagi hati kita untuk mulai mengingat kembali siapa diri kita sebenarnya sebelum dunia memanggil kita dengan begitu banyak nama dan begitu banyak keinginan. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu kenyataan yang sering kita lupakan ketika menjalani hidup di dunia ini. Kita merasa seolah-olah kehidupan ini baru dimulai ketika kita dilahirkan. Kita merasa bahwa kisah kita dimulai dari hari ketika kita membuka mata untuk pertama kalinya di dunia. Padahal bagi ruh, kehidupan tidak dimulai di sini. Dunia hanyalah satu lembar kecil dari perjalanan yang jauh lebih panjang. Sebelum tubuh ini diciptakan dari tanah, ruh kita telah berada dalam sebuah keadaan yang tidak bisa dijelaskan oleh ukuran dunia. Sebuah keadaan yang sunyi namun penuh cahaya. Di sana tidak ada waktu seperti yang kita kenal sekarang. Tidak ada siang dan malam. Tidak ada jarak dan arah. Yang ada hanyalah kehadiran Allah, Sang Kekasih yang memperkenalkan dirinya kepada ruh-ruh yang baru diciptakan. Pada saat itu, tidak ada satupun ruh yang meragukan kebesarannya. Tidak ada satupun yang berpaling dari cahayanya. Semua merasakan sesuatu yang sangat dalam, sebuah pengenalan yang begitu jelas, sehingga tidak membutuhkan bukti apapun. Ruh mengenal Allah bukan melalui kata-kata, tetapi melalui cahaya yang memenuhi seluruh keberadaannya. Namun ketika manusia dilahirkan ke dunia, perjalanan ujian dimulai. Dunia adalah tempat di mana manusia belajar kembali mengingat apa yang pernah ia ketahui dalam kesucian ruhnya. Tetapi dunia juga memiliki daya tarik yang sangat kuat. Ia menawarkan keindahan, kekuasaan, kekayaan, dan berbagai kesenangan yang membuat manusia lupa akan asal-usulnya. Sedikit demi sedikit, ingatan ruh menjadi redup. Seperti cahaya yang tertutup oleh kabut, ia masih ada, tetapi tidak lagi terlihat dengan jelas. Disinilah manusia sering merasa kosong tanpa memahami mengapa. Ia memiliki harta, tetapi hatinya gelisah. Ia memiliki banyak teman, tetapi jiwanya terasa sepi. Ia mengejar banyak hal, tetapi tetap merasa ada sesuatu yang hilang di dalam hidupnya. Para pencari hakikat mengatakan bahwa rasa kosong itu sebenarnya adalah kerinduan ruh kepada asalnya. Kerinduan kepada Allah yang pernah begitu dekat sebelum dunia ini ada. Sahabat petunjuk Al-Quran, bayangkan sebuah cermin yang sangat bening. Ketika cermin itu bersih, ia mampu memantulkan cahaya dengan sempurna. Apapun yang berada di depannya akan terlihat dengan jelas. Tetapi jika cermin itu tertutup debu yang tebal, pantulan cahaya menjadi kabur bahkan hampir tidak terlihat. Hati manusia juga seperti itu. Pada awalnya ia diciptakan dengan kejernihan yang luar biasa. Di dalamnya ada nurullah, cahaya yang membuat manusia mampu merasakan kehadiran Allah dalam setiap nafas kehidupannya. Tetapi perjalanan hidup seringkali membuat cermin hati tertutup oleh berbagai debu dunia. Debu kesombongan, debu iri hati, debu keinginan yang tidak pernah selesai. Semakin tebal debu itu, semakin redup cahaya yang ada di dalam hati kita. Akibatnya manusia mulai melihat dunia sebagai sesuatu yang sangat besar dan melihat dirinya sebagai pusat dari segala sesuatu. Padahal dalam pandangan makrifat, manusia hanyalah makhluk yang sangat kecil di hadapan kebesaran Allah. Tasawuf tidak datang untuk membuat manusia meninggalkan dunia, tetapi untuk membersihkan cermin hati agar cahaya itu bisa terlihat kembali. Ketika hati mulai bersih, seseorang akan merasakan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Ia tetap hidup di dunia, tetapi hatinya tidak lagi tenggelam di dalamnya. Sahabat petunjuk Al-Quran, para arif pernah berkata
bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan yang sangat singkat. Kita datang ke dunia seperti seorang musafir yang berhenti sejenak untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan yang jauh lebih panjang. Namun seringkali kita lupa bahwa kita hanyalah musafir. Kita membangun begitu banyak harapan di tempat yang sebenarnya hanya sementara. Kita mengumpulkan begitu banyak hal yang suatu hari pasti kita tinggalkan. Tidak ada satupun manusia yang bisa membawa hartanya ketika kembali kepada Allah. Tidak ada satupun yang bisa membawa jabatannya. Bahkan tubuh yang kita rawat dengan penuh perhatian pun suatu hari akan kembali menjadi tanah. Ketika seseorang mulai menyadari hal ini, hatinya perlahan menjadi lebih ringan. Ia tidak lagi terlalu terikat pada hal-hal yang sementara. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetapi ia tahu bahwa semua itu hanyalah amanah dari Allah. Kesadaran seperti ini membuat hati manusia lebih tenang, karena ia tidak lagi merasa harus mengendalikan segalanya. Ia mulai memahami bahwa hidup ini berada dalam genggaman Allah yang Maha Bijaksana. Sahabat petunjuk Al-Quran, perjalanan menuju ma'rifat tidak dimulai dengan sesuatu yang rumit. Ia dimulai dengan kesadaran yang sederhana namun sangat dalam, bahwa kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Dari kesadaran inilah lahir kerendahan hati yang sejati. Ketika seseorang menyadari bahwa seluruh kekuatan berasal dari Allah, ia tidak lagi mudah sombong ketika berhasil dan tidak mudah putus asa ketika gagal. Ia melihat setiap peristiwa sebagai bagian dari pendidikan ruh yang diberikan oleh Sang Kekasih. Inilah makna terdalam dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Kesadaran ini membuat manusia kembali kepada syariat dengan hati yang lebih hidup. Salat bukan lagi sekedar kewajiban, tetapi pertemuan dengan Allah. Zikir bukan lagi sekedar ucapan, tetapi cara untuk membersihkan hati dari debu dunia. Puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi latihan untuk menundukkan ego. Perlahan-lahan, hati mulai merasakan sesuatu yang sangat lembut, sebuah cahaya kecil yang muncul kembali di dalam jiwa. Cahaya itu adalah tanda bahwa ruh mulai mengingat asalnya, mulai mengingat kedekatan lamanya dengan Allah, dan mulai melangkah pulang menuju samudra hakikat tempat ia pertama kali mengenal Sang Kekasih. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu rahasia besar yang jarang kita renungkan dalam perjalanan hidup ini. Kita sering merasa bahwa kisah kita dimulai ketika kita lahir ke dunia, ketika kita membuka mata dan mulai mengenal suara ibu kita, mengenal rumah kita, mengenal nama yang diberikan kepada kita. Namun jika kita menyelam lebih dalam ke dalam samudra hakikat, para pencari ma'rifat mengingatkan bahwa perjalanan ruh manusia tidak dimulai dari dunia ini. Jauh sebelum bumi dibentangkan, sebelum manusia berjalan di atas tanah, ruh kita telah berada dalam sebuah keadaan yang penuh cahaya di hadapan Allah. Pada saat itu, tidak ada tubuh, tidak ada bahasa, tidak ada perbedaan bangsa dan kedudukan. Semua ruh berada dalam kesucian yang sama. Mereka hadir sebagai makhluk yang sangat sederhana, yang tidak memiliki apapun, kecuali kesadaran bahwa mereka berasal dari Sang Pencipta. Di dalam keheningan yang penuh cahaya itu, ruh merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal dunia. Sebuah pengenalan yang sangat dalam kepada Allah, Sang Kekasih yang menciptakan mereka. Pengenalan itu begitu jelas, sehingga tidak ada satupun keraguan, tidak ada satupun pertanyaan. Hanya ada kepastian yang lembut, bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan mereka dan mereka adalah hamba yang bergantung sepenuhnya kepadanya. Itulah momen ketika ruh pertama kali merasakan cahaya kehadiran ilahi yang begitu dekat, begitu hangat, begitu menenangkan, sehingga seluruh keberadaannya dipenuhi oleh rasa tunduk dan cinta kepada Sang Pencipta. Sahabat petunjuk Al-Quran, tetapi ketika manusia dilahirkan ke dunia, sesuatu yang sangat halus mulai terjadi. Ingatan ruh yang begitu jernih perlahan-lahan tertutup oleh lapisan kehidupan dunia. Sejak kecil, kita mulai belajar mengenal banyak hal. Kita belajar nama kita belajar berbicara, kita belajar tentang sekolah, pekerjaan, uang, dan berbagai urusan kehidupan. Semua itu tidak salah, karena dunia memang tempat manusia menjalani ujian kehidupan. Namun di balik kesibukan itu,
Ada satu hal yang sering terjadi tanpa kita sadari. Hati kita perlahan menjadi lupa. Lupa kepada kedekatan yang pernah kita rasakan dengan Allah. Lupa kepada kesucian ruh yang dulu tidak mengenal kesombongan. Dunia seperti kabut yang perlahan menutupi cahaya di dalam hati manusia. Kabut itu tidak datang sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit. Ia datang melalui keinginan yang tidak pernah selesai, melalui ambisi yang terus bertambah, melalui rasa ingin memiliki yang semakin kuat. Akhirnya, manusia mulai merasa bahwa dunia adalah segalanya. Ia bekerja keras untuk mengumpulkan banyak hal, tetapi seringkali ia lupa untuk merawat hatinya sendiri. Disinilah tasawuf mengajak manusia untuk berhenti sejenak dan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku masih mengingat Allah sebagaimana ruhku pernah mengenalnya dahulu? Ataukah aku sudah terlalu jauh tersibukkan oleh dunia, sehingga cahaya itu hampir tidak terasa lagi di dalam hati? Sahabat petunjuk Al-Quran, para arif sering mengatakan bahwa lupa kepada Allah bukan berarti seseorang tidak percaya kepadanya. Banyak orang percaya kepada Allah, tetapi hatinya tetap terasa jauh. Lupa kepada Allah adalah ketika manusia menjalani hidup seolah-olah ia tidak membutuhkan Allah dalam setiap langkahnya. Ia merasa bahwa dirinya cukup kuat untuk mengatur hidupnya sendiri. Ia merasa bahwa keberhasilannya berasal dari kecerdasannya. Ia merasa bahwa masa depannya berada sepenuhnya dalam kendalinya. Disinilah ego mulai tumbuh dengan sangat halus. Ego membuat manusia merasa dirinya besar. Padahal jika kita melihat dengan jujur, hidup manusia sebenarnya sangat rapuh. Kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi 1 jam dari sekarang. Kita tidak bisa menjamin bahwa jantung kita akan terus berdetak sampai besok pagi. Semua yang kita miliki sebenarnya berada dalam genggaman Allah. Kesadaran inilah yang menjadi inti dari kalimat yang sering kita dengar, tetapi jarang kita renungkan secara mendalam. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Ketika seseorang benar-benar memahami kalimat ini dengan hatinya, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasa menjadi pusat dari segala sesuatu. Ia mulai menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba yang sedang berjalan di dalam kehendak Allah. Sahabat petunjuk Al-Quran, bayangkanlah setetes air yang berada di ujung daun setelah hujan turun. Tetesan itu terlihat kecil dan terpisah. Ia tampak memiliki bentuknya sendiri. Namun ketika tetesan itu jatuh ke dalam samudra, ia tidak lagi terpisah. Ia menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih luas dan lebih dalam. Begitulah keadaan manusia ketika ia masih terjebak dalam ego. Ia merasa dirinya terpisah dari segala sesuatu. Ia merasa dirinya berdiri sendiri di dunia ini. Namun ketika seseorang mulai menyadari hakikat bahwa seluruh hidupnya berada dalam kekuasaan Allah, hatinya perlahan-lahan berubah. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia mulai merasakan bahwa seluruh kehidupan ini sebenarnya berada dalam pelukan rahmat Allah yang luas seperti samudra. Dalam kesadaran seperti ini, manusia tidak kehilangan dirinya. Justru ia menemukan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Karena ia tahu bahwa dirinya hanyalah setetes air yang sedang kembali menuju samudra asalnya. Sahabat petunjuk Al-Quran, mungkin kita tidak lagi mengingat secara jelas perjanjian ruh dengan Allah sebelum dunia ini ada. Kita tidak bisa mengingatnya seperti mengingat masa kecil kita. Namun sesuatu dari perjanjian itu masih hidup di dalam hati kita. Ia hadir dalam bentuk kerinduan yang sulit dijelaskan. Pernahkah engkau merasakan sebuah perasaan aneh ketika mendengar ayat Al-Quran dibacakan dengan penuh kelembutan? Pernahkah hatimu tiba-tiba terasa tenang ketika menyebut nama Allah dalam zikir yang sederhana? Pernahkah matamu basah tanpa alasan yang jelas ketika engkau berdoa dalam kesunyian malam? Itulah jejak dari perjanjian lama antara ruh dan Allah. Ruh kita mungkin telah lama hidup di dunia, tetapi ia tidak pernah sepenuhnya melupakan asalnya. Di dalam kedalaman hati manusia, selalu ada kerinduan untuk kembali kepada Sang Kekasih. Kerinduan itulah yang menjadi cahaya kecil yang menuntun manusia kembali menuju jalan hakikat, menuju perjalanan untuk mengenal Allah dengan hati yang lebih jernih dan perlahan-lahan mengingat kembali siapa dirinya sebelum dunia ini ada. Sahabat petunjuk Al-Quran, musuh terbesar manusia sebenarnya bukanlah dunia di luar sana. Musuh terbesar itu justru bersembunyi di dalam diri kita sendiri.
Ia tidak terlihat oleh mata, tetapi pengaruhnya sangat kuat. Ia membuat manusia merasa dirinya penting, merasa dirinya hebat, merasa bahwa segala sesuatu berputar di sekeliling dirinya. Itulah yang oleh para pencari jalan rohani disebut sebagai ego. Ego adalah bisikan halus yang membuat manusia lupa bahwa dirinya hanyalah hamba. Ketika ego tumbuh, manusia mulai merasa bahwa hidupnya adalah hasil dari usahanya sendiri. Ia berkata, "Aku berhasil karena kecerdasanku, aku kuat karena kemampuanku." Padahal jika kita merenung sejenak, kita akan menyadari bahwa seluruh kekuatan yang kita rasakan sebenarnya hanyalah titipan dari Allah. Nafas yang kita hirup, kesehatan yang kita miliki, bahkan kesempatan untuk berusaha, semuanya adalah tajalli dari rahmat Allah yang bekerja secara lembut dalam kehidupan kita. Sahabat petunjuk Al-Quran, ego sering datang dengan wajah yang sangat halus. Ia tidak selalu muncul dalam bentuk kesombongan yang jelas. Kadang ia hadir dalam bentuk keinginan untuk selalu dipuji, keinginan untuk dianggap benar, atau keinginan untuk terlihat lebih baik daripada orang lain. Tanpa kita sadari, hati kita mulai sibuk mencari pengakuan dari manusia. Kita merasa senang ketika dipuji dan merasa terluka ketika tidak dihargai. Padahal para arif mengingatkan bahwa hati yang terlalu sibuk mencari penilaian manusia akan sulit merasakan kedekatan dengan Allah, karena hati itu telah dipenuhi oleh bayangan dunia. Ketika hati dipenuhi oleh ego, cahaya yang seharusnya bersinar dari dalam diri kita menjadi redup, bukan karena cahaya itu hilang, tetapi karena ia tertutup oleh kabut kesombongan yang sangat tipis namun sangat kuat. Sahabat petunjuk Al-Quran, bayangkan kembali sebuah cermin yang indah. Cermin itu sebenarnya mampu memantulkan cahaya dengan sangat jelas, tetapi ketika debu mulai menempel di permukaannya, pantulan cahaya menjadi kabur. Jika debu itu dibiarkan semakin tebal, suatu saat cermin itu hampir tidak bisa memantulkan apapun. Hati manusia juga seperti itu. Setiap kali kita membiarkan kesombongan, iri hati, dan keinginan dunia menguasai diri kita, sebenarnya kita sedang menambah debu di atas cermin hati kita sendiri. Akibatnya, kita mulai sulit merasakan ketenangan ketika beribadah. Zikir terasa berat, doa terasa kering, dan hati terasa jauh dari Allah. Bukan karena Allah menjauh dari kita, tetapi karena cermin hati kita tertutup oleh debu ego yang kita biarkan menumpuk. Sahabat petunjuk Al-Quran, perjalanan menuju ma'rifat sering disebut sebagai perjalanan menuju fana. Banyak orang salah memahami kata fana seolah-olah berarti menghilang dari dunia. Padahal yang sebenarnya harus hilang bukanlah tubuh kita, tetapi rasa aku yang terlalu besar di dalam hati kita. Ketika seseorang mulai belajar menundukkan ego, sesuatu yang indah mulai terjadi. Hatinya menjadi lebih lembut, ia tidak lagi mudah marah ketika dihina, ia tidak lagi merasa lebih tinggi ketika dipuji. Ia mulai melihat semua manusia sebagai makhluk Allah yang sama-sama sedang berjalan dalam ujian kehidupan. Pada saat itulah cahaya kecil mulai kembali muncul di dalam hatinya. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika ego perlahan melemah, hati manusia mulai kembali kepada kesederhanaannya yang asli. Ia mulai menyadari bahwa seluruh hidupnya hanyalah perjalanan singkat menuju Allah. Ia tidak lagi terlalu sibuk mengejar pengakuan dunia. Ia lebih sibuk menjaga hatinya agar tetap bersih di hadapan Sang Kekasih. Dalam keadaan seperti ini, manusia mulai merasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh harta dan tidak bisa diberikan oleh kedudukan. Kedamaian itu muncul ketika hati mulai menyadari satu kebenaran yang sangat dalam, bahwa kita hanyalah hamba yang fana, dan segala kekuatan, segala keinginan, serta segala keberadaan kita hanyalah pantulan dari cahaya Allah yang Maha Hidup. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah manusia mulai menyadari bahwa ego sering menutup cahaya di dalam hatinya, maka perjalanan berikutnya adalah perjalanan pulang. Bukan pulang ke sebuah tempat di dunia, tetapi pulang kepada kedekatan dengan Allah. Banyak orang mengira bahwa jalan menuju Allah itu jauh dan sulit dijangkau. Padahal para pencari makrifat selalu mengatakan bahwa Allah itu sebenarnya sangat dekat, lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Yang jauh bukanlah Allah, tetapi hati kita yang sering tersibukkan oleh dunia.
Ketika hati terlalu penuh dengan ambisi, kekhawatiran dan keinginan yang tidak pernah selesai, maka ruang untuk merasakan kehadiran Allah menjadi sangat sempit. Tetapi ketika seseorang mulai menenangkan dirinya, mulai memperbanyak zikir, mulai menundukkan egonya, maka perlahan-lahan hatinya kembali terbuka. Ia mulai merasakan bahwa selama ini Allah tidak pernah menjauh darinya. Justru Allah selalu hadir, mengawasi, menjaga dan membimbing setiap langkah kehidupannya dengan rahmat yang begitu lembut. Sahabat petunjuk Al-Quran, perjalanan kembali kepada Allah tidak harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Ia sering dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan kesadaran yang dalam. Ketika seseorang berdiri dalam sholat dengan hati yang benar-benar hadir, sebenarnya ia sedang mengetuk pintu kedekatan dengan Allah. Ketika seseorang menyebut nama Allah dalam zikir yang sederhana, sebenarnya ia sedang membersihkan debu dari cermin hatinya. Ketika seseorang menahan dirinya dari kesombongan, menahan dirinya dari menyakiti orang lain, sebenarnya ia sedang melangkah satu langkah lebih dekat kepada cahaya. Tasawuf tidak mengajarkan manusia untuk meninggalkan syariat. Justru syariat adalah wadah yang menjaga perjalanan ruhani manusia agar tetap berada di jalan yang lurus. Tanpa syariat, perjalanan spiritual bisa tersesat oleh ilusi ego. Karena itu, para arif selalu menekankan bahwa semakin seseorang mengenal hakikat, semakin ia menjaga syariat dengan penuh cinta dan kerendahan hati. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika seseorang mulai berjalan menuju Allah dengan hati yang tulus, ia akan menemukan sesuatu yang sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Dunia yang dulu terasa begitu berat, mulai terasa lebih ringan. Masalah yang dulu terasa sangat menakutkan, mulai terasa lebih mudah dihadapi. Bukan karena masalah itu hilang, tetapi karena hatinya tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada dunia. Ia mulai memahami bahwa hidup ini berada dalam genggaman Allah yang maha bijaksana. Apa yang datang kepadanya adalah bagian dari pendidikan ruh yang sedang membawanya semakin dekat kepada Sang Pencipta. Dalam keadaan seperti ini, hati manusia mulai merasakan ketenangan yang sangat dalam. Ketenangan yang tidak berasal dari harta, tidak berasal dari kekuasaan, tetapi berasal dari kesadaran bahwa Allah selalu bersamanya dalam setiap keadaan. Sahabat petunjuk Al-Quran, salah satu tanda bahwa hati mulai kembali kepada Allah adalah perubahan pada akhlak manusia. Ilmu makrifat yang sejati tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain. Justru ia membuat seseorang menjadi lebih lembut. Kata-katanya menjadi lebih hati-hati, sikapnya menjadi lebih penuh kasih. Ia tidak lagi mudah menghakimi orang lain, karena ia menyadari bahwa setiap manusia sedang berjalan dalam ujian kehidupannya masing-masing. Ia tidak lagi merasa paling benar, karena ia tahu bahwa dirinya pun masih penuh kekurangan. Inilah buah dari cahaya yang mulai hidup kembali di dalam hati. Cahaya itu tidak hanya menerangi hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga menerangi cara manusia memperlakukan sesama makhluk. Sahabat petunjuk Al-Quran, pada akhirnya, perjalanan menuju Allah bukanlah tentang seberapa banyak ilmu yang kita miliki, tetapi tentang seberapa lembut hati kita di hadapannya. Seorang hamba yang benar-benar mengenal Allah tidak akan berjalan dengan kesombongan. Ia berjalan dengan kerendahan hati, dengan kesadaran bahwa dirinya hanyalah makhluk yang sepenuhnya bergantung kepada rahmat Allah. Ia memahami bahwa seluruh kekuatan yang ada pada dirinya hanyalah tajalli dari kekuasaan Allah yang maha besar. Dari sinilah lahir sebuah ketenangan yang sangat dalam. Hati tidak lagi gelisah oleh dunia, karena ia telah menemukan tempat bergantung yang sejati. Dan dalam keheningan hati itu, seorang hamba mulai merasakan sesuatu yang sangat lembut. Seolah-olah dirinya sedang berjalan perlahan menuju pelukan Sang Kekasih yang sejak awal telah menunggunya kembali. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah kita merenungkan perjalanan ruh, setelah kita memahami bagaimana ego sering menutup cahaya hati, dan setelah kita menyadari bahwa jalan pulang kepada Allah selalu terbuka, kini muncul sebuah pertanyaan yang sangat lembut namun dalam. Jika benar, ruh kita pernah begitu dekat dengan Allah sebelum dunia ini ada, mengapa kita sering merasa jauh darinya sekarang?
Jawabannya bukan karena Allah menjauh dari kita. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Justru seringkali kitalah yang terlalu sibuk berjalan menjauh tanpa menyadarinya. Dunia menawarkan begitu banyak hal yang membuat perhatian kita terpecah. Kita sibuk mengejar kehidupan, sibuk memikirkan masa depan, sibuk mengkhawatirkan banyak hal, hingga hati kita jarang benar-benar diam untuk mengingat Allah. Padahal di dalam kedalaman jiwa kita masih tersimpan sebuah kenangan yang sangat halus. Kenangan tentang kedekatan dengan Sang Pencipta. Kenangan itu tidak selalu muncul dalam bentuk ingatan yang jelas. Ia sering muncul dalam bentuk kerinduan. Kerinduan yang tiba-tiba hadir ketika kita berada dalam kesunyian. Kerinduan yang muncul ketika hati kita merasa lelah dengan dunia. Kerinduan itulah yang sebenarnya menjadi tanda bahwa ruh kita masih mengingat asalnya. Sahabat petunjuk Al-Quran, pernahkah engkau merasakan sebuah ketenangan yang aneh ketika mendengar ayat Al-Quran dibacakan dengan lembut? Pernahkah hatimu tiba-tiba menjadi tenang ketika engkau menyebut nama Allah dalam zikir yang sederhana? Atau mungkin pernah ada malam ketika engkau berdoa sendirian, lalu tanpa disadari, air matamu jatuh perlahan. Pada saat-saat seperti itu, mungkin kita tidak benar-benar memahami apa yang sedang terjadi di dalam hati kita. Tetapi para pencari hakikat mengatakan bahwa saat-saat seperti itu adalah ketika ruh kita sedang kembali mengingat sesuatu yang sangat lama. Ia sedang mengingat kedekatan yang pernah ia rasakan dengan Allah sebelum dunia ini ada. Dalam momen-momen kecil seperti itulah, cahaya Nurullah kembali menyentuh hati manusia. Cahaya yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi dapat dirasakan oleh hati yang tulus. Sahabat petunjuk Al-Quran, ilmu makrifat pada akhirnya bukanlah tentang mengetahui rahasia-rahasia besar yang tersembunyi dari orang lain. Ilmu makrifat justru membawa manusia kembali kepada kesederhanaan yang paling dalam. Ia membuat manusia menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa. Semua yang ia miliki hanyalah titipan dari Allah. Nafasnya adalah pemberian Allah. Hidupnya adalah amanah dari Allah. Bahkan keinginan untuk mencari Allah pun adalah rahmat dari Allah. Ketika seseorang memahami hal ini, ia tidak lagi berjalan dengan kesombongan. Ia berjalan dengan hati yang lembut. Ia tidak merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Justru ia merasa dirinya adalah hamba yang sangat membutuhkan kasih sayang Allah setiap saat. Inilah keadaan hati yang oleh para arif disebut sebagai fana. Ketika rasa aku yang penuh kesombongan perlahan menghilang. Dan yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika perjalanan ini benar-benar kita renungkan, kita akan menyadari bahwa hidup di dunia sebenarnya hanyalah perjalanan singkat untuk kembali mengingat siapa diri kita sebenarnya. Kita datang dari Allah, kita hidup dengan rahmat Allah, dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Dunia hanyalah tempat kita belajar tentang kesabaran, belajar tentang kerendahan hati, belajar tentang cinta kepada Sang Pencipta. Ketika seseorang mulai melihat hidup dengan cara seperti ini, hatinya menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi terlalu takut kehilangan dunia, karena ia tahu bahwa yang paling berharga bukanlah apa yang ada di tangannya, tetapi apa yang hidup di dalam hatinya. Cahaya iman, kelembutan akhlak, dan kerinduan kepada Allah, itulah harta yang akan menemani ruh manusia ketika ia kembali kepada Sang Kekasih. Sahabat petunjuk Al-Quran, semoga renungan sederhana ini mengingatkan kita semua bahwa sebelum dunia ini ada, ruh kita pernah mengenal Allah dengan sangat dekat. Mungkin ingatan itu telah tertutup oleh perjalanan panjang kehidupan, tetapi cahaya itu tidak pernah benar-benar padam. Ia masih hidup di dalam hati kita, menunggu untuk dibangunkan kembali melalui zikir, melalui ibadah, dan melalui hati yang lembut kepada sesama. Semoga Allah membersihkan hati kita dari debu ego,
menerangi jiwa kita dengan cahayanya, dan membimbing langkah kita kembali menuju jalan yang diridhoinya. Jika renungan ini menyentuh hatimu, tuliskan di kolom komentar apa yang kamu rasakan saat mendengarnya. Jangan lupa tekan like, bagikan video ini kepada sahabat-sahabatmu agar semakin banyak hati yang diingatkan, dan subscribe channel Petunjuk Al-Quran agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan mengenal Allah dengan hati yang lebih jernih. Semoga setiap kata yang kita dengar malam ini menjadi cahaya kecil yang menuntun kita kembali kepadanya. Amin.